Timur Tengah Selatan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Timur Tengah Selatan mendukung pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mencapai eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella atau kecacatan bawaan akibat rubella pada tahun 2023. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kampanye atau pemberian imunisasi massal campak dan rubella. Imunisasi massal ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat karena penyakit measles atau campak dan rubella merupakan penyakit berbahaya. Selain menyebabkan kesakitan pada penderitanya, penyakit campak dan rubella juga menimbulkan kecacatan, salah satunya kerusakan otak yang secara langsung berdampak pada perkembangan mental. Kondisi tertentu akan sangat memprihatinkan bila menimpa anak-anak di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang merupakan calon generasi penerus kita. Agar tidak berakibat buruk pada masa depan anak-anak, kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan. Dalam laporannya, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan menyatakan bahwa imunisasi ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah provinsi yang termasuk dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Tahap 1, salah satunya Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sasaran pemberian adalah 200 orang. Sebelum pemberian imunisasi didahului dengan screening pada sasaran untuk menentukan seseorang layak atau tidak diberikan imunisasi. Dalam sambutannya, Bupati Timur Tengah Selatan menyatakan bahwa imunisasi untuk anak sangat penting untuk memberikan kekebalan tubuh pada anak serta memutuskan mata rantai penularan penyakit. Bupati menambahkan agar pemerintah desa mendata anak bayi balita yang stunting atau gizi buruk serta tidak mendapat imunisasi lengkap yang orang tuanya pegawai negeri sipil dilaporkan agar diminta keterangan terkait pola asuh anak, sedangkan masyarakat yang tidak mengantar anaknya ke posyandu dan mendapat vaksin, maka semua jenis bantuan dihilangkan. Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Timur Tengah Selatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Timur Tengah Selatan yang disaksikan oleh semua undangan dan orang tua bayi balita yang hadir. Acara selanjutnya dengan pemberian imunisasi rutin bagi bayi yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Timur Tengah Selatan, yakni imunisasi polio. Untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Nasional berdasarkan surat edaran dari Kementerian tanggal 25 April 2022, ada beberapa dasar pertimbangan kenapa Bulan Imunisasi Nasional ini harus dilakukan. Yang pertama, bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023. Dan yang kedua, pemerintah juga untuk berupaya agar dapat mempertahankan status bebas polio untuk mendukung dunia bebas polio itu pada tahun 2026. Yang ketiga, bahwa selama masa pandemi COVID ini, pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berlangsung optimal sehingga terjadi penurunan cakupan yang imunisasi rutin yang cukup signifikan. Tujuan dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Nasional ini yang pertama adalah
kita memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat karena penyakit atau campak dan rubella ini merupakan penyakit yang berbahaya. Kemudian yang kedua, mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan eradikasi polio global pada tahun 2026. Kemudian mengendalikan penyakit difteri dan pertusis. Yang berikut adalah sasaran untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional. Itu adalah pada kelompok umur 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun yang terbagi dalam sasaran kelompok umur untuk 9 bulan sampai 9 bulan itu untuk imunisasi kejar yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk oral polio vaksin, kemudian IPT dan DPT HPV. Sedangkan sasaran kelompok umur 9 bulan sampai dengan 12 tahun itu adalah untuk imunisasi MR. Pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional yaitu mulai pada tanggal 9 sampai dengan 31 Mei 2022. Jika memang dalam pelaksanaan itu sasaran yang memang masih belum didapat semua, berarti akan dilakukan sweeping pada bulan Juni nanti. Sedangkan tempat pelaksanaannya adalah pada lokasi posyandu dan pada sekolah-sekolah.